Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan membahas sensori pada daerah mata. Ketika kita membahas sensori di daerah mata, berarti kita akan membicarakan salah satu cabang dari cranial nerve, yaitu nervus trigeminal. Nervus trigeminal ini berasal dari suatu trigeminal ganglion yang kalau kita ketahui bahwa trigeminal ganglion ini berasal dari 3 daerah nukleus, yaitu ada nukleus dari daerah mesencephalon, ada nukleus dari daerah pons, dan ada nukleus dari daerah medula. Untuk nukleus yang berada di daerah mesencephalon disebutnya mesencephalic nucleus, sedangkan untuk nukleus yang berada di pons disebutnya central contained nucleus, dan untuk nukleus yang berada di daerah medula disebutnya adalah spinal nucleus. Sinyal-sinyal sensoris ini akan dikirimkan dari terminal ganglion menuju ke 3 nukleus ini, terutama pada spinal nucleus, di mana si spinal nucleus ini akan merespon untuk touch, pain, temperature, pressure, dan proprioceptif dari trigeminal nerve. Oke. Seperti kita ketahui bahwa trigeminal nerve ini terdiri dari 3 cabang, yaitu cabang ophthalmic, cabang maxillary, dan cabang mandibular. Bagaimana cara perjalanan dari cabang ophthalmic sampai dia ke mata? Ini ada satu struktur yang perlu kita ketahui, yaitu sinus cavernosus, yang mana cabang dari ophthalmic ini dia berjalan di daerah lateral dari sinus cavernosus, dan dia sebelum masuk ke superior orbital fissure dia bercabang menjadi 3, yaitu ada cabang lacrimal, ada cabang frontal, dan ada cabang nasociliaris. Sedangkan untuk bagian maksila itu akan berjalan dari sinus cavernosus dan dia akan keluar melalui foramen rotundum. Sedangkan untuk cabang mandibularis dia akan keluar dari foramen ovale. Struktur atau perjalanan saraf pada sinus cavernosus ini dapat kita perhatikan di slide ini bahwa oculomotor, trochlear, ophthalmic dari trigeminal dan bagian maxilar dari trigeminal ini berada di dinding lateral dari sinus cavernosus. Hanya ada satu nervus yang berjalan di dalam dari sinus cavernosus ini adalah abducens nerve. Ini bareng-bareng dengan internal carotid artery. Seperti pada video motorik pada mata atau extraocular muscle pada mata, gambar ini pernah saya perlihatkan. Jadi kita sedang melihat mata dari anteroposterior, kita hanya melihat dinding posterior dari bagian mata atau dari bagian orbita. Kita bisa melihat gambar elips di belakang adalah superior fissure atau superior orbital fissure, dan lingkaran biru di tengah itu adalah annulus of Zinn, yang mana ini adalah tempat asal dari 4 otot rectus. Kita ketahui untuk motoris di daerah extraocular muscle dipersarafi oleh nervus oculomotor, abducens, dan trigeminal. Nervus oculomotor bercabang menjadi 2, yaitu superior branch dan inferior branch. Yang sekarang kita akan bahas adalah masalah sensoris, yaitu nervus lacrimalis, nervus frontalis, dan nervus nasociliaris. Perlu diperhatikan di sini kita sebagai anestesiologis dari letak ketiga nerve ini. Nah, sociliaris dia berada di dalam dari annulus of Zinn, sedangkan nervus lacrimal dan nervus frontalis berada di luar dari annulus of Zinn. Bagaimana perjalanan ketiga nerve ini ketika masuk ke dalam rongga orbita? Ini saya membuat diagram sederhana. Untuk nervus lacrimalis dia berjalan di atas dari rongga orbita. Kemudian dia akan menembus lacrimal gland dan dia akan mempersarafi palpebra. Untuk nervus frontalis juga dia berjalan di atas dari ruang orbita. Nah, nervus frontalis ini bercabang menjadi 2. Yang pertama itu dia akan berjalan terus di atas dan dia berada di atas dari tulang yang berbentuk cincin. Itu tulang ini namanya trochlear, makanya dia disebut supratrochlear nerve sampai dia ke ujungnya itu untuk mempersarafi palpebra.
Untuk cabang yang kedua disebutnya itu adalah supraorbita, dia berjalan di atas orbita dan tetap juga mempersarafi palpebra. Sebagai catatan, ketiga nerve ini bukan hanya mempersarafi palpebra tapi juga konjungtiva di bawahnya. Berarti superior palpebra dan konjungtiva di bawah superior palpebra tersebut. Apa perbedaan inervasi dari supratrochlear dan supraorbita ini? Kalau supratrochlear untuk persarapan di daerah matanya dia mencapai daerah hampir batas rambut. Sedangkan supraorbita dia terus mempersarafi daerah ini sampai ke daerah hampir ke dekat vertex. Nah, untuk cabang yang selanjutnya adalah cabang nasociliaris. Cabang nasociliari juga dia mempunyai salah satu cabang yang berjalan di atas. Cabang ini juga mempersarafi palpebra dan konjungtiva di bawahnya. Ini disebut adalah infratrochlear karena dia berjalan di bawah dari tulang trochlear, maka disebutnya infratrochlear. Hubungan antara supratrochlear, infratrochlear, supraorbital dan lacrimar untuk persarafan di daerah palpebral akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kita kembali ke cabang nasociliari. Dari cabang nasociliari ini ternyata masih ada dua cabang lagi. Ini salah satu cabang yang dia berjalan masuk ke dalam koroid. Setelah dari koroid dia akan ke depan dan mempersarafi kornea dari mata. Apa nama kedua saraf ini? Untuk yang di bawah, dia akan berjalan bersama-sama dengan parasimpatis dan simpatis. Serabut saraf simpatis dan parasimpatis yang akan masuk ke dalam siliari dan ke dalam iris untuk mempersarafi mereka disebutnya adalah short ciliary nerve. Sedangkan yang di atas itu adalah long ciliary nerve, ya hanya berhubungan dengan simpatis. Itu cabang dari nasociliari. Ada salah satu cabang lagi dari nasociliari, itu dia berjalan ke atas, dia akan masuk ke dalam ruang ethmoid dan masuk ke cribriform. Nanti hubungannya dengan masalah penciuman, itu ethmoidal nerve. Ini pada gambar ini saya menjelaskan seperti tadi yang sudah saya terangkan bahwa bagaimana sih sebetulnya antara lacrima, supratrochlear, supraorbital dan infratrochlear ini mempersarafi palpebra. Kita bisa lihat lacrimal itu berada di daerah paling lateral, supratrochlear, kemudian supraorbital dan infratrochlear. Untuk infratrochlear ini menarik, selain dari palpebra dia juga mempersarafi karunculus. Karunculus itu ada seperti tonjolan di daerah medial mata, itu dipersarafi oleh infratrochlear. Dan ada satu lagi, untuk drainase dari air mata itu dia akan masuk ke dalam satu kantong. Dan si kantong ini masih juga dipersarafi oleh infratrochlear nerve. Bagaimana dengan hubungan dari saraf trigemina bagian maxillaris terhadap mata ini? Coba kita lihat di sini. Perjalanan dari salah satu cabang nervus trigeminus, yaitu cabang maxillaris ini, dia akan keluar setelah dia masuk ke dalam sinus cavernosus, dia akan keluar dari foramen rotundum dan dia akan masuk ke dalam suatu fossa yang disebut pterygopalatin. Di dalam fossa ini si saraf ini akan membentuk suatu ganglion. Ganglionnya berarti nama fossanya juga sama, yaitu ganglion pterygopalatin. Dia akan keluar dan masuk ke dalam rongga orbita melalui inferior orbital fissure. Berbeda dengan tadi adalah masuk dari superior orbital fissure, sekarang masuk dari inferior orbital fissure. Masuk ke dalam infraorbita dan dia akan mempersarafi palpebra bagian inferior, dan selain itu juga dia akan bercabang untuk keluar dari tengkorak ini dan akan mempersarafi daerah hidung dan daerah dari bibir. Nah, pada cabang maxillaris ini juga dia akan mempunyai cabang zigomatik. Cabang zigomatik ini akan mempersarafi daerah
temple side atau temporal side, dan juga cabang facialis. Ini tidak terlalu berhubungan langsung dengan mata. Ada satu lagi yang perlu diperhatikan di sini adalah setelah dari pterygopalatine ganglion, cabang dari maxillaris ini akan mengeluarkan suatu syaraf, yaitu cabang orbital. Cabang orbital ini akan mempersarafi ruang orbita. Secara langsung dia akan mempersarafi ruang orbita. Berarti ini salah satu yang perlu kita ingat-ingat bahwa selain dari ophthalmic division atau cabang ophthalmic dari trigeminal nerve, ternyata maxillaris juga memiliki peranan dalam sensoris di daerah mata. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini semua membuat kita semakin tercerahkan mengenai sensoris di daerah mata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.